الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah jalla wa ala sebagai bentuk komitmen kita kepada Allah jalla wa ala. Karena hidup kita dan keberadaan kita di dunia hanya untuk bersyukur kepada Allah agar kita bisa meraih kebahagiaan akhirat. Karena hidup kita tujuannya adalah untuk bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Maka kita harus jaga dua kewajiban utama selama kita hidup di dunia. Yang pertama adalah kewajiban untuk selalu bertauhid dan menjauhi syirik. Dan yang kedua adalah kewajiban mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau dua hal tersebut tidak kita jaga, maka kita dekat kepada kufur. Dan sangat sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita sudah tidak menjadi hamba yang bersyukur, konsekuensinya di mana hidup ini tidak berkah. Kita jauh dari kebaikan dan terasa hidup ini hambar, hampa, tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kenyamanan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat, pada momen sholat Jumat ini, melalui khutbah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, saya ingin menyampaikan tentang meraih kemuliaan dengan sabar. Bagaimana caranya kita meraih kemuliaan dengan sabar? Bagaimana memahaminya secara utuh para jemaah? Pertama, ketika kita berbicara sabar, maka sabar itu sangat penting dalam Islam. Bahkan dia termasuk amal yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Jalla wa'ala. Begitu pentingnya sabar di mata Allah tabaraka wa ta'ala, sampai kata Imam Ahmad, Allah menyebut ayat tentang sabar di Al-Quran lebih dari 40 ayat. Lebih dari 40 ayat. Bahkan para ulama mengatakan, wa kafa bis sabri syarafa, cukup sabar itu sebagai sebab kemuliaan, di mana sabar adalah salah satu, kalau tidak dikatakan satu-satunya, mungkin yang tepat kita katakan sebab terbaik, amal terbaik yang mengantarkan seorang hamba kepada syukur. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sabar sebagai sebuah amal yang tidak diketahui pahalanya. Ciri khas pahala dari sebuah amal yang pahalanya besar, di mana Allah rahasiakan pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan setiap amal kebaikan minimal 10, paling banyak Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Tapi pada amal-amal tertentu Allah rahasiakan berapa pahalanya, seperti pada sabar dan pada puasa. Para ulama mengatakan, di antara Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, kalau ada sebuah amal Allah rahasiakan pahalanya, berarti pahalanya sangat besar. Yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Tentang sabar Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar tidak terhitung. Tentang puasa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Semua amal kebaikan anak cucu Adam, dia tahu berapa pahala yang akan dia dapat, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa adalah amal khusus untukku.
wa ana jabihi, dan saya akan langsung memberinya ganjaran, memberinya pahala. Sementara berapa jumlah pahala puasa hanya aku yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika sabar itu adalah amal terbaik yang mengantarkan kepada syukur, maka tidak boleh kita meremehkan sabar. Dan ingat, sabar hukumnya wajib. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya, apa bedanya sabar dengan ridha? Kata beliau, sabar wajib, ridha sunnah. Sabar wajib, ridha kepada Allah Jalla wa'ala, ikhlas menerima musibah, itu sunnah. Tapi sabar wajib. Sabar itu wajib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar adalah salah satu akhlak agung dan kedudukan yang mulia dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang sabar kemuliaan yang tidak diberikan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Innallaha wallahu yuhibbus sabirin. Allah akan selalu berserta orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan dalam ayat yang lain seperti yang saya sudah sampaikan, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Perhatikanlah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahala amal lain ada batasnya, 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi sabar, Allah janjikan pahala tanpa batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'uti ahadun khairun minas sabar." Tidak ada anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba daripada diberi kesabaran. Kemudian sabar. Jangan hanya dipahami dengan perspektif yang sempit. Sabar itu tidak hanya menghadapi musibah. Kalau sabar hanya dipahami sebagai sabar dalam menghadapi musibah, maka tidak ada keutamaan sebesar yang Allah janjikan. Tidak ada keutamaan sabar yang Rasulullah SAW sebutkan. Sabar yang dimaksud, yang memiliki banyak keutamaan, yang menjadi sebab seorang hamba meraih kemuliaan dan di dunia dan akhirat, adalah sabar yang mencakup 3 macam sabar. Bahkan dari 40 ayat lebih tentang sabar, hanya 1 ayat tentang sabar dalam menghadapi musibah, yaitu ayat di surah Al-Baqarah. Tapi semuanya ayat tentang sabar mencakup 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah dan menerima takdir yang pahit. Sabar dalam ketaatan, ini sabar yang paling berat. Bagaimana kita harus sabar untuk selalu bertauhid. Bagaimana kita harus sabar menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana kita harus sabar untuk selalu menjalankan perintah Allah. Berat. Untuk selalu setia, konsisten mengikuti tuntunan Nabi. Di saat banyak sekali amalan, ajaran yang tidak ada tuntunannya. Banyak sekali ikhwatul iman, syahwat, subhat, yang merusak ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Betapa besar godaan wanita. Betapa besarnya godaan harta. Kita semua ingin kaya, tapi kita tidak berpikir bahwa kaya itu baik asalkan sumbernya yang halal. Karena kita seorang muslim tidak boleh bercita-cita hanya kaya. Kita ingin jadi kaya yang berkah. Apa kata Nabi alaihissalam? Ni'malul malus salih rajulis saleh. Betapa nikmat harta itu kalau berada di tangan orang soleh. Kalau hanya kaya, tapi tidak jelas sumbernya, lalu tidak bermanfaat dengan kayaannya, Allah tidak pernah puji. Bahkan itu menjadi fitnah bagi kita. Kita harus sabar agar tidak terjerumus ke dalam dosa, meski peluangnya begitu ada dan banyak. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, seperti sakit, ekonomi. Kita betul-betul merasakan ekonomi yang begitu sulit. Sabar, itu ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwah, jangan hanya menganggap sehat itu atau sakit ujian. Sehat juga ujian. Jangan kita menganggap bahwa miskin itu ujian, kaya juga ujian. Justru lebih berat kekayaan itu ujian. Ujian terberat itu justru kekayaan, kemudahan.
Mukmin, semua yang dialami, kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, semuanya ujian. Allah Ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْفِتْنَةِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ. Kami uji kalian, wahai hambaku yang beriman, dengan kebaikan, dengan kesenangan, dan juga dengan kesulitan. Semuanya ujian. Jadi jangan berburuk sangka kalau kita hanya dikasih sakit, kok dia enak sehat. Jangan berburuk sangka kalau kita dikasih kesulitan ekonomi, kok dia enak, hidupnya senang. Gak ada, semuanya ujian. Tujuannya adalah agar dosa kita dihapus oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, lihat teladan kesabaran para nabi. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit yang panjang, kehilangan harta dan keluarga, tapi beliau bersabar hingga Allah mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Nabi Yakub bersabar atas kehilangan putranya Nabi Yusuf. Beliau berkata, maka kesabaran yang indah itulah kesabaranku. Fasabrun jamil. Apa itu sabar yang indah? Sabar tidak berbuat maksiat dan tidak banyak mengeluh kepada makhluk. Itu makna sabar yang indah. Nabi Muhammad SAW bersabar menghadapi hinaan, pengusiran, bahkan peperangan. Kesabaran beliau melahirkan kemuliaan dan kemenangan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar akan dimuliakan Allah. Karena sabar itu tanda kuatnya iman, luasnya hati, tingginya tawakal. Sebaliknya, orang yang tidak sabar akan mudah marah, putus asa, dan akan terjatuh ke dalam dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalam ala rasulillah هذه البشرية جمع الذي أدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الإيمان, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dengan memilih lingkungan yang mendukung kesabaran kita, memilih teman yang menguatkan kesabaran kita, dan tetaplah bersiap siaga, bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Ali Imran ayat 200. Jamaah yang bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kemuliaan yang hakiki tidak terletak pada harta, pangkat, atau jabatan, tetapi pada kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang sabar akan dihormati manusia di dunia dan dimuliakan Allah di surga akhirat kelak. Marilah kita meladani kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh. Jika kita bersabar dalam salat, jika kita bersabar dalam tauhid, jika kita bersabar dalam mengerjakan ibadah, terutama salat, jika kita bersabar dalam berakhlak, akhlak mulia, jika kita bersabar dalam semua amal kebaikan, dan kita bersabar dalam menahan diri dari maksiat, dan kita sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah akan berikan kita derajat yang mulia. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang sabar dekat kepada syukur. Orang yang bersyukur dekat dari keberkahan. Dan orang yang berkah hidupnya, insyaallah Allah akan hapus dosanya dan Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan di akhir khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga doa kita mustajab. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita mohon kepada Allah, Allah berikan. Yang penting bagi kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al ahya'a minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وارفع بأسهم اللهم دبر يهود إسرائيل وأهلك الكفر الظالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك المتقين اللهم اغفر لنا والدينا والمسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وأسوة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم بذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة